Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, pada pembelajaran kita di saat ini, kita akan belajar tentang keluarga sebagai gereja mini. Dengan kompetensi dasar 3.2 menganalisis penting nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. 4.2 membuat karya yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Dengan indikator 1. Menjelaskan pengertian dan hakikat gereja. 2. Mendeskripsikan makna keluarga Kristen serta keluarga sebagai gereja ini. 3. Memaknai tugas panggilan gereja dalam kehidupan keluarga. Dengan tujuan pembelajaran, anak-anak setelah diharapkan mengikuti pembelajaran kita di saat ini, yang pertama, dapat menjelaskan pengertian hakikat gereja. Yang kedua, dapat mendeskripsikan makna keluarga Kristen. Yang ketiga, dapat memaknai tugas panggilan gereja dalam kehidupan keluarga. Anak-anak, hal yang pertama kita bahas adalah 1. Pengertian gereja. Apa itu gereja? Kata gereja dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Kata eklesia berasal dari dua kata, yaitu ek dan kaleo. Ek berarti keluar dan kaleo berarti memanggil. Jadi, arti dari gereja atau eklesia adalah suatu kelompok yang dipanggil keluar. Dengan demikian, gereja sebagai persekutuan orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 13. Anak-anak, mari kita buka Alkitab Kolose pasal 1 ayat 13 yang berbunyi, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dari ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, yang dimaksud gereja itu bukanlah bangunan secara fisik, tetapi yang dimaksud gereja adalah kita, yaitu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lebih daripada itu, gereja juga merupakan orang-orang yang dipanggil untuk bersekutu satu dengan yang lain dan bersekutu dengan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Secara teologis, gereja didefinisikan sebagai persekutuan orang percaya dan yang mempersatukan mereka adalah kepercayaan atau imannya kepada Allah yang menyatakan diri dalam Tuhan Yesus Kristus. Gereja juga sering disebut sebagai tubuh Kristus, di mana Kristus sebagai kepala gereja telah menguduskan tubuhnya, yaitu gereja. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Pokok bahasan yang kedua adalah keluarga Kristen. Secara etimologis, keluarga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu
keluarga, yang berarti anggota. Jadi, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa anggota yang terkumpul dan tinggal di satu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Menurut Duval dan Logan pada tahun 1986, keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi. Menurut Ballion dan McLaya tahun 1978, keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam suatu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, dan adopsi. Menurut Narwoko dan Suyanto, keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau peranata sosial lainnya berkembang. Maksudnya adalah bahwa keluarga adalah lembaga sosial yang pertama. Setelah itu baru ada lembaga-lembaga sosial lain yang berkembang. Di dalam Perjanjian Lama, dalam keluarga para bapa leluhur yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan segala keturunan dan anggota keluarganya. Mereka belajar tentang persekutuan, saling melayani, dan bersaksi. Demikian pula Yusuf, meskipun bercerai dari keluarga ayahnya, Yakub, ketika masih remaja dan hidup cukup lama dalam masyarakat yang berbeda adat dan agama serta suasananya, tetapi ia tidak melupakan orang tua dan didikannya sampai ia menjadi raja muda di Mesir. Tak dapat disangkal, ada juga contoh keluarga yang menimbulkan rasa sedih bagi pembaca Alkitab. Dalam kitab 1 Samuel diungkapkan keluarga Imam Eli yang mempunyai 2 orang anak, yakni Hofni dan Pinehas, yang tidak mengikuti didikan orang tuanya, tidak melayani jemaat Tuhan, tidak melakukan persekutuan yang sejati dengan keluarga dan orang lain, serta tidak menyaksikan kehadiran dan kuasa Tuhan. Akhirnya mereka mati karena kejahatan mereka sendiri. Anak-anak, pada pembahasan kita yang ketiga adalah keluarga sebagai gereja rumah tangga atau gereja mini. Gereja merupakan kumpulan dari para keluarga Kristen. Apabila keluarga Kristen kuat dalam pelaksanaan kehidupan Kristiani, maka tentulah gereja juga akan kuat keberadaannya. Sebaliknya, apabila keluarga Kristen tidak melakukan fungsi-fungsi gereja dengan baik, bahkan melupakan identitasnya sebagai keluarga Kristen, maka gereja akan menjadi lemah, bahkan
hilang. Gereja perlu mendorong dan membimbing para keluarga Kristiani untuk memberikan pelayanan yang relevan, sehingga keluarga-keluarga Kristen dapat meneladani dan menghayati kembali pemberian diri dan kasih pengorbanan Tuhan Yesus bagi seluruh bangsa dunia. Anak-anak, terdapat persamaan antara gereja dan keluarga, yakni 1. Keluarga dan gereja merupakan sebuah institusi atau lembaga yang bertumbuh. 2. Semua fungsi dan panggilan dalam gereja juga ada dalam keluarga Kristen, yaitu panggilan untuk melayani, bersekutu, dan bersaksi. 3. Tugas panggilan gereja di dalam keluarga sebagai gereja mini atau gereja rumah tangga adalah sebagai berikut. A. Panggilan untuk melayani. B. Panggilan untuk bersekutu. C. Panggilan untuk bersaksi. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tugas gereja sebagai berikut. A. Diakonia. Diakonia merupakan tugas gereja untuk melayani. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dinyatakan melalui perbuatan, tidak hanya melalui perkataan saja. Pelayanan yang dimaksud di sini adalah pelayanan meja atau pelayanan kasih. Kita akan lihat dalam Yakobus 1 ayat yang ke-27. Beginilah firman Tuhan. Ibadah yang murni dan yang tak tercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Lewat ayat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita melakukan pelayanan kasih seperti mengunjungi yatim piatu, janda, dan orang-orang yang sedang mengalami musibah, firman Tuhan katakan bahwa itu adalah ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Anak-anak, tugas gereja yang kedua adalah koinonia. Koinonia merupakan tugas gereja sebagai persekutuan. Kita lihat pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Beginilah firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita lihat pada ayat tersebut memberikan teladan bagi kita semua, yaitu pada waktu itu jemaat mula-mula selalu mengadakan persekutuan. Persekutuan itu mempunyai banyak manfaat, yaitu untuk saling meneguhkan, membangun, dan juga untuk saling menasihati. Dan kalau kita baca di ayat yang selanjutnya, pada waktu itu jemaat mula-mula bertumbuh dengan begitu luar biasa. Anak-anak, tugas gereja yang ketiga adalah marturia.
Marturia merupakan tugas gereja untuk bersaksi. Kita akan lihat pada Matius 5 ayat 13 sampai 14. Dari ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa gereja mempunyai tugas yang menjadi garam dan terang dunia. Dengan kata lain, gereja mempunyai tugas untuk memberitakan Injil kerajaan Allah kepada semua makhluk yang ada di bumi ini. Jadi, setelah kita belajar tentang gereja, tentang keluarga, tentang tugas gereja, kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud keluarga sebagai gereja mini adalah keluarga yang mempunyai tugas untuk melayani, untuk membuat persekutuan dan memberitakan firman Tuhan. Sehingga kehidupan gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Puji Tuhan, anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Anak-anak, tetap semangat. Tuhan memberkati.